Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya dan salam kebajikan. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, pada mata pelajaran pastry bakery, materi yang akan saya bahas itu adalah kompetensi dasar kita yang pertama, yaitu materi tentang marsipan. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan materi, alangkah lebih baik kita berdoa dulu supaya materi yang saya jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Kita pelajari dulu sejarah marsipan ya anak-anak. Nah, jadi di Eropa itu marsipan sering dijuluki sebagai si manis dari Eropa. Dan bacaan marsipan yang benar itu adalah marsepein. Jadi mulai sekarang saya akan membaca marsipan dengan bacaan yang benar yaitu marsepein. Marsepein adalah adonan padat dan elastis yang terbuat dari cacahan kacang almond dan gula. Karena bentuknya yang lentur, mudah dipotong dan dibentuk seperti fondan, marsepein sering dijadikan hiasan pada kue. Sebagai makanan manis, marsepein sangat populer di Eropa. Selain sebagai icing penghias kue, marsepein juga dikenal sebagai permen yang digulung menjadi lembaran tipis atau menyerupai bentuk binatang atau buah-buahan. Nah, penyuka marsepein diberikan banyak pilihan. Mereka bisa menyantap berbagai jenis marsepein sesuai selera. Seiring perkembangan zaman, jenis marsepein makin bervariasi. Kini, penyuka marsepein bisa menikmati marsepein nanas, marsepein jeruk, marsepein kismis, bahkan marsepein dengan aroma champagne. Prinsip dasar dalam tahapan pembuatan marsepein ini adalah pencampuran beberapa bahan yang nantinya saat pencetakan bisa dibuat dengan berbagai bentuk. Menurut komposisi gula, marsepein terbagi menjadi beragam rasa. Satu hal yang pasti, marsepein harus mengandung minimal 50% pasta kacang almond dan sisanya adalah gula. Pengertian dari marsepein itu adalah hiasan kue atau cake yang terbuat dari campuran pasta almond, gula icing, essence, dan putih telur yang mudah dibentuk. Anak-anak, masih ingat tidak penjelasan singkat saya tentang marsepein dan juga fondan pada pertemuan minggu lalu? Nah, kalau tidak ingat, saya jelaskan lagi ya. Jadi, marsepein ini setelah selesai dibuat, jadi warnanya seperti pada gambar ini ya, warnanya coklat muda ya, dan sudah siap untuk dibentuk. Kemudian apabila marsepein ini digilas atau di rolling menggunakan rolling pin menjadi lembaran yang tipis seperti pada gambar ini, maka marsepein mempunyai fungsi yang pertama yaitu melapisi kue ulang tahun. Ya, jadi fungsi yang pertama itu marsepein adalah sebagai pelapis kue ulang tahun ataupun kue-kue lain yang kalian buat. Ya. Kemudian fungsi marsepein yang kedua ini adalah sebagai penghias atau garnish dari kue-kue yang kalian buat. Ya, jadi marsepein itu bisa dibentuk beraneka ragam bentuk sesuai dengan kehendak kalian, bentuk-bentuk yang kalian sukai sehingga nanti kue-kue yang kalian buat bentuknya cantik dan dihiasi dengan garnish yang cantik pula. Nah, fungsi marsepein yang ketiga, jadi marsepein itu juga bisa sebagai pengisi atau bahan isian dari coklat pralin ataupun kue-kue yang kalian buat. Saya jelaskan kembali perbedaan antara marsepein dan juga fondan ya. Jadi perbedaan yang pertama bisa dilihat dari bahannya. Ya, bahan untuk membuat marsepein terbuat dari campuran pasta almond, gula icing, essence, dan putih telur yang mudah dibentuk. Sedangkan bahan untuk membuat fondan terbuat dari bahan utama yaitu gula bubuk yang dicampur bersama gelatin, glukosa, dan juga gliserin. Nah, ada juga yang mengganti gelatin, glukosa, dan gliserin dengan menggunakan marshmallow. Kemudian dari segi rasa, marsipan mempunyai rasa yang tidak begitu manis dan enak karena terbuat dari pasta almond. Sedangkan rasa dari fondan itu dominan manis karena bahan utama pembuatan fondan adalah gula bubuk.
Kemudian saya ingatkan bagi orang-orang yang mempunyai alergi terhadap kacang, terutama kacang almond, maka mereka akan lebih memilih untuk menggunakan fondan untuk menghias kue-kue daripada menggunakan marsepain. Dari segi tekstur, ada sedikit perbedaan antara marsepain dan juga fondan, di mana tekstur dari marsepain ini teksturnya padat, liat, serta elastis layaknya lilin mainan anak-anak, sehingga mudah digilas. Nah, tekstur dari fondan juga hampir sama dengan marsepain, di mana teksturnya padat dan liat, sehingga bisa diuleni, digilas, dan dibentuk sesuka hati. Namun, perbedaannya, saat adonan fondan ini kering, dia mempunyai tekstur yang keras. Contohnya pada saat membuat hiasan bunga mawar. Nah, saat hiasan bunga mawar ini sudah jadi dan kering, maka teksturnya itu keras. Nah, hal ini sangat memudahkan pada saat proses pengemasan dari hiasan-hiasan yang terbuat dari fondan. Jadi, hiasannya tidak cepat lembek kembali karena hiasannya sudah mengeras. Seperti itu. Kemudian dari segi warna, perbedaan antara marsepain dan juga fondan itu, yang pertama, marsepain ini tidak dapat diwarnai menjadi warna putih atau lebih sulit diwarnai, karena warna dasar dari marsepain itu sendiri adalah coklat muda. Sedangkan fondan mudah diberi warna bermacam-macam, karena warna dasar fondan putih bersih, di mana bahan utamanya itu adalah gula bubuk. Sekarang saya jelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat marsepain. Nah, ada 4 bahan yang digunakan dalam pembuatan marsepain. Yang pertama dan pastinya harus selalu ada kacang almond. Nah, almond mengandung kumpulan serat, protein, dan asam lemak esensial yang sangat baik untuk diet. Almond juga mengandung karbohidrat sehingga bersifat mengenyangkan beberapa saat. Nah, almond untuk membuat marsepain harus di-blanching dengan tujuan menghilangkan kulitnya yang berwarna coklat. Nah, cara memblancing almond ini adalah dengan cara yang pertama, panaskan air hingga mendidih, kemudian masukkan almond ke dalamnya hingga kurang lebih 1 menit waktunya, kemudian angkat dari air mendidih dan masukkan ke dalam air dingin. Nah, setelah almond menjadi dingin, kemudian angkat dan tiriskan di atas kain atau paper towel. Kemudian kupas kulitnya dengan jari. Selanjutnya, almond yang sudah dikupas bisa dikeringkan kembali di atas oven yang panas. Ada 2 metode dalam pengolahan almond untuk membuat marsepain. Yang pertama, kacang almond ini dimasak atau sering disebut dengan kacang almond yang sudah matang. Nah, kacang almond yang dimasak ini terbaik untuk modeling atau bagus digunakan untuk membentuk hiasan seperti hiasan kue ulang tahun ataupun hiasan untuk kue-kue yang kalian ingin buat. Kemudian yang kedua, kacang almond mentah. Ya, jadi kacang almond yang mentah ini bagus untuk membuat isian kue-kue yang menggunakan teknik baking sebagai proses pembuatannya. Kemudian bagus juga untuk membuat filling atau isian dari coklat atau sering kita sebut dengan isian dari coklat pralin. Nah, masing-masing metode ini memiliki hitungannya sendiri seperti ketahanan, kehalusan, rasa, dan modelnya sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi marsipan yang ingin kalian buat. Contohnya, kalian ingin membuat marsipan hanya untuk hiasan saja, kalian bisa menggunakan almond yang sudah matang. Atau kalian ingin menggunakan marsepain sebagai isian dari coklat pralin. Jadi, yang bagus digunakan itu adalah kacang almond yang masih mentah. Jadi, selanjutnya saya jelaskan bahan dalam pembuatan marsepain yang kedua, yaitu gula icing. Nah, jika kita ingin mendapatkan hasil dari marsepain dengan tekstur dan struktur yang berkualitas, maka sebaiknya digunakan gula yang berkualitas tinggi. Struktur fisik dan kimia dari gula akan memberi bentuk atau body. Gula akan meleleh saat dipanaskan dan menjadi cairan sirup. Saat mulai proses pendinginan, sirup ini akan mengental dan akhirnya mengeras sesuai dengan bentuknya. Nah, penggunaan gula dalam marsepain berfungsi untuk yang pertama, memberi rasa manis dan lezat pada marsepain itu sendiri. Yang kedua, memberi bentuk atau memberi body pada marsepain. Yang ketiga, mempengaruhi tekstur dari marsepain. Nah, bahan pembuatan marsepain yang ketiga ini adalah essence.
Nah, pemberian essence berupa pewarna dan perasa berfungsi untuk penampilan dan rasa yang baik dari marsepain serta menetralisir bau amis dari putih telur. Nah, essence ditambahkan bisa dalam bentuk bubuk atau cair. Nah, bentuk bubuk harus dicampurkan dengan gelatin yang dilarutkan dalam air panas, supaya semua bubuk yang ditambahkan dapat larut sempurna. Sedangkan apabila ditambahkan dalam bentuk cair, dapat ditambahkan sebelum proses pencampuran atau mixing. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, zat perasa maupun pewarna yang ditambahkan dapat berupa zat perasa alami ataupun zat perasa atau pewarna sintetis. Seperti penambahan asam, yakni asam sitrat dan asam laktat, dapat meningkatkan penampilan dan rasa dari marsepain. Nah, pewarna sintetis yang digunakan harus yang aman dan tidak mengandung zat pemicu kanker. Nah, bahan pembuatan marsepain yang terakhir ini adalah putih telur atau egg white. Nah, putih telur membantu meningkatkan kehalusan pada marsepain. Selain itu, dalam putih telur juga terkandung sedikit komponen lemak yang memungkinkan dapat membantu melicinkan adonan. Nah, penambahan putih telur sebagai pengikat bahan agar adonan marsepain tampak lebih halus dan tidak pecah-pecah, sehingga ketika dicetak penampilannya itu lebih baik. Dalam proses pembuatan marsepain, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, saat pemilihan bahan baku untuk pembuatan marsepain. Jadi, gunakan bahan baku yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, almond yang digunakan sudah harus di-blanch dan kulit ari yang berwarna coklat sudah harus hilang. Nah, fungsi dari blanch di sini bukan untuk mematangkan dari almondnya, tetapi hanya untuk memudahkan mengupas atau menghilangkan kulit ari dari almond yang berwarna coklat. Kemudian yang ketiga, gunakan timbangan digital untuk ukuran yang akurat. Selanjutnya, jaga semua bahan dalam keadaan terpisah hingga saatnya nanti diolah. Dan yang terakhir, jangan diolah sebelum semua bahan dan peralatan siap. Anak-anak, hal-hal tersebut bukan hanya penting pada saat proses pembuatan marsepain, tetapi penting dalam setiap praktek pastry bakery ke depannya. Di mana saat praktek pastry bakery nanti harus menggunakan bahan baku yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian, usahakan menggunakan timbangan digital untuk ukuran yang akurat, agar nanti di setiap proses pembuatannya menggunakan resep yang sama dan hasilnya juga sama di setiap pembuatannya. Kemudian jaga semua bahan dalam keadaan yang terpisah hingga saatnya nanti diolah. Jika pada saat praktek pastry bakery mempergunakan penjelasan yang tadi, maka akan sangat banyak sekali peralatan dan bowl yang dipergunakan untuk menyimpan semua bahan secara terpisah hingga saatnya nanti diolah. Nah, untuk menyiasati agar tidak terlalu banyak bowl maupun peralatan yang dipakai untuk menyimpan bahan sebelum saatnya nanti diolah, kita bisa menaruh bahan-bahan tersebut berdampingan sesuai dengan urutan dalam penggunaannya. Nah, contohnya pada saat proses pembuatan marsepain yang menggunakan tepung almond dan juga gula icing. Nah, tepung almond dan gula icing ini bisa ditaruh dalam satu bowl secara berdampingan, tidak digabungkan tetapi ditaruh berdampingan. Kemudian pada saat proses pembuatan marsepain, tepung almond dan juga gula icing ini dapat juga diayak terlebih dahulu supaya nanti adonan dari marsepain ini tidak terdapat gumpalan-gumpalan baik dari tepung almond maupun gula icingnya. Jadi adonannya itu benar-benar halus, tidak dapat gumpalan-gumpalan dari kedua bahan tersebut. Kemudian yang kelima, jangan diolah sebelum semua bahan dan peralatan siap. Nah, hal ini banyak sekali terjadi pada saat praktek, ya, di mana bahan dan peralatan belum siap dipersiapkan, tetapi kalian sudah ingin sekali cepat-cepat memulai praktek. Nah, hal ini akan membuat banyak sekali kesalahan dalam proses pembuatan di dalam pastry bakery. Contohnya, pada saat pembuatan marsepain, misalkan bahan putih telur dan kuning telur belum dipisahkan. Nah, kalian sudah buru-buru mencampur tepung almond dan juga gula icing. Nah, pada saat
Harusnya kalian memasukkan putih telur, tahu-taunya kuning telurnya yang malah dimasukkan. Karena ini dah tidak cermat dalam melihat resep maupun petunjuk yang sudah diberitahukan oleh gurunya. Jadi hal-hal tersebut bisa membuat praktek tersebut gagal. Jadi persiapkan terlebih dahulu semua bahannya, sudah ditimbang tentunya, kemudian persiapkan juga peralatan-peralatan yang dipergunakan. Jika semuanya sudah siap, baru hendaknya kalian bisa memulai praktikum agar tidak terjadi kesalahan saat memasukkan bahan-bahan tidak sesuai dengan urutan resepnya, seperti itu. Selanjutnya, pada saat proses pengolahan atau pembuatan dari marsepen, hal-hal yang harus kalian perhatikan itu adalah yang pertama, ikuti standar resep untuk menghasilkan produk yang konsisten. Ini terutama pada saat penimbangan bahan. Jadi, pada saat penimbangan bahan, tidak boleh bahan tersebut dilebih-lebihkan atau dikurangi. Harus sesuai dengan standar resep yang dipergunakan agar hasilnya nanti juga konsisten. Nah, yang kedua, pilihlah almond yang akan digunakan, mau almond yang mentah atau almond yang sudah matang. Nah, hal ini disesuaikan juga dengan marsepen yang ingin kalian buat. Apakah marsepen yang kalian buat akan digunakan untuk hiasan atau garnish dari kue ulang tahun ataupun kue-kue lain, atau marsepen yang kalian buat hanya untuk isian dari kue-kue atau coklat pralin yang kalian buat. Nah, yang ketiga, campurkan semua bahan dengan sempurna hingga menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam proses pembuatan marsepen, kalian harus mencampurkan semua bahannya agar marsepen tersebut mempunyai tekstur yang halus dan lembut sehingga mudah dibentuk. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan marsepen. Nah, langkah yang pertama ini adalah pencampuran bahan. Nah, pencampuran bahan bertujuan untuk meratakan adonan dan menyempurnakan pelarutan serta mencegah kristalisasi dari gula. Yang kedua, proses pencetakan marsepen. Nah, pencetakan bertujuan untuk membentuk adonan marsepen sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dalam melakukan pencetakan yang pertama, adonan marsepen ditaruh ke dalam plastik sebelum proses pendinginan. Yang ketiga, pendinginan marsepen. Nah, pendinginan bertujuan untuk memberikan adonan untuk mengeras agar tekstur dari marsepen kokoh. Anak-anak, pada materi ini sudah saya sisipkan juga bagaimana cara pembuatan dari marsepen dan juga bagaimana cara pembuatan dari fondant. Nah, kalian silahkan menyimak video-video tersebut agar mengerti langkah-langkah dalam pembuatan marsepen maupun langkah-langkah dalam proses pembuatan fondant. Penyimpanan marsepen. Nah, marsepen merupakan produk yang mahal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan penyimpanannya agar terjaga mutu marsepen tersebut. Sayang jika produk mahal ini menjadi tidak bermutu hanya gara-gara lalai dalam penyimpanannya. Dengan penyimpanan akan berpengaruh pada mutu marsepen. Semakin baik penyimpanannya, maka akan semakin bermutu marsepen tersebut. Sebaliknya, jika buruk dalam penyimpanan, maka produk mahal ini hanya akan menjadi sampah dan tidak layak untuk dinikmati. Cara penyimpanan marsepen yang pertama adalah pastikan marsepen selalu dalam keadaan tertutup atau disimpan dalam tempat plastik yang memiliki seal dan tertutup atau dibungkus dengan bahan yang hampa udara. Mengapa demikian? Karena apabila dibiarkan terbuka, maka marsepen akan mengering dengan cepat. Itulah sifat khas marsepen yang harus diketahui. Marsepen akan mengering jika terkena udara luar. Hal ini sudah pasti akan merusak mutu dari marsepen. Apabila marsepen mengering, maka tidak dapat dimanfaatkan lagi. Jadi harus dijaga agar jangan sampai mengering. Jika marsepen disimpan dengan benar, maka mampu bertahan hingga 1 tahun. Marsepen yang baik harus dapat mempertahankan bentuknya pada suhu kamar dalam waktu yang relatif lama. Semakin tinggi gula icing yang dipakai akan memperkuat daya tahan marsepen dan membuatnya tidak mudah meleleh. Namun, jika kadar gulanya melebihi 70% dari berat adonan, dapat mempersulit proses pencetakan marsepen karena almond yang digunakan terlalu rendah. Nah, cara penyimpanan marsepen yang kedua yaitu simpan marsepen di tempat kering atau dalam tempat yang dingin dengan temperatur ruang 15 derajat Celcius. Pembuatan marsepen memiliki tujuan untuk mempercantik kue tart atau cake. Namun, saat penyimpanan sebaiknya disimpan pada suhu rendah karena lemak yang terkandung pada almond mudah meleleh pada suhu ruang, sehingga akan mengurangi kekuatan dari tekstur dan penampilan dari hiasan marsepen itu sendiri. Nah, cara penyimpanan marsepen yang ketiga, marsepen dapat dibekukan.
Namun saat nanti dipakai karena mengandung lemak atau minyak yang tinggi, maka marsepen harus didiamkan hingga suhu ruangan terlebih dahulu. Penyimpanan produk marsepen. Nah, yang dimaksud dengan produk marsepen ini adalah permen-permen atau hiasan-hiasan untuk kue ulang tahun atau kue tart yang dibuat dengan bahan dasar marsepen. Nah, cara penyimpanan produk marsepen yang pertama ini adalah produk marsepen sebaiknya disimpan dalam kontainer tertutup atau etalase kaca tertutup. Nah, semakin sedikit produk terpegang, maka produk marsepen semakin terjaga kualitasnya. Dengan disimpan dalam etalase kaca, maka konsumen dapat melihat dengan jelas setiap bentuk marsepen tanpa harus menyentuhnya. Untuk produk marsepen yang ukurannya lebih panjang dan besar, maka resiko kerusakannya juga lebih besar. Nah, harap diingat bahwa gesekan dengan udara akan mengeringkan bagian permukaan produk marsepen. Nah, apabila mengering, maka akan menurunkan juga mutu dari marsepen dan kelezatannya juga akan berkurang. Dengan demikian, simpanlah produk marsepen lingkungan yang terkendali dan hilangkan pergerakan atau pergesekan udara dengan produk marsepen. Nah, selanjutnya, cara penyimpanan produk marsepen yang kedua itu adalah produk marsepen hanya bisa dipajang selama 2-3 minggu. Untuk selanjutnya, jika produk marsepen tidak laku, harus diganti dengan yang baru dan fresh. Nah, jangan takut rugi, karena dalam hal makanan, syarat higienis itu adalah hal yang utama. Bahkan jika tidak memperhatikan syarat higienis, kerugian yang lebih besar lagi akan terjadi. Nah, jika konsumen mengetahui mutu dari marsepen yang kita buat itu bagus, maka itu akan membuat konsumen kembali lagi membeli produk kita, bahkan ia akan mengajak yang lain untuk membelinya. Namun, jika konsumen sudah tidak percaya, maka ia tidak akan kembali lagi, bahkan memberitahu yang lain untuk tersebut di tempat kita. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan materi marsepen pada pertemuan kita kali ini. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kekeliruan yang tidak saya sengaja. Misalkan contoh logat dalam penyampaian materi ini yang membuat kalian tergelitik untuk tertawa misalnya. Jadi hal-hal tersebut tidak saya sengaja untuk dilakukan. Nah, di akhir pertemuan ini saya sudah menyisipkan lembar soal untuk pertemuan materi marsipan kali ini. Nah, soal-soal ini terdiri dari 10 soal objektif. Jadi, masing-masing soal itu mempunyai bobot atau skor 10 poin. Jadi, dari 10 buah soal ini, kalian akan mendapatkan nilai 100 poin jika bisa menjawab semua soal dengan benar. Nah, saya harap dari 10 soal ini, kalian tidak ada yang remedial atau nilainya itu di atas dari 78. Karena nilai yang di bawah 78 akan saya adakan remedial lagi minggu depan seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi, saya harapkan, karena soal ini juga sudah saya jelaskan, jadi saya harapkan tidak ada yang remedial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya haturkan Om Santi 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 Om. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya.